Kira takut. Gimana sih Kakak Syahrul? Sembilan 6,8 Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Sore ceria, aku tidak bersama Fikar dulu, aku tahan dulu dia ya biar dia nanti siaran sama Jakarta di jam 5 nanti yang ada. By the way, aku gak sendirian, kali ini aku jadi Nindi ahli musik Indonesia, Ami ya. Ami bersama dengan teman-teman dari Prakarsa Band. Apa kabar kakak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang lainnya nggak baik-baik aja kah? Baik. Saya kalau nggak baik-baik saya takut gitu ya. Oke, pertanyaan pertama apa perawatan rambutnya kak? Bukan. Saya salah maaf ya kak. By the way teman-teman Prakarsa Band pertama kali datang ke Pro 2 kah? Ya, pertama kali. Perdana gitu, dan langsung membawa kabar gembira bahwa teman-teman Prakarsa Band udah ngerilis album baru. Ya. Selamat, congratulations ya. Baru dan pertama. Baru dan pertama, wow. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu 3 member dari Prakarsa Band. Mungkin dari siapa dulu kak? Boleh silahkan. Ya, boleh. Hai, saya Farhan sebagai vokalis. Wih, Saya Farhan. Fatur sebagai gitaris. Oke. Saya Api selaku drummer. Oke, ada kakak Fatul dan Api. Api. Iya. Oke, saya kira wali kota. Kalau saya beda Oh, di Y iya. sama I. Amin. Api Y kalau saya. Ternyata ada juga perbedaannya. Amin. Oke. Berarti semua tergabung di Prakarsa Band. Iya. Gitu. Mau cerita nggak artinya Prakarsa Band apa kak? Karena ini antara perkasa, tapi bukan. Siapa dulu nih kamu cerita? Kalau Dari Farhan. artinya prakarsa itu sendiri kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa dikatakan sebagai ide atau gagasan. Oke. Jadi kalau alasan kami kenapa nama bandnya kemarin itu Prakarsa karena sebenarnya dalam satu band kita punya beberapa kepala dan disitulah masing-masing ide atau gagasan yang kita rembukan bersama sampai akhirnya satu jadi visi yang sama. Dan ya tidak lupa juga kayaknya karena bentuk kecintaan kami terhadap kota kami sendiri yang dimana kita punya mimpi ya bersama ya bahwa kalau dulu selalu diceritakan bahwa untuk menjadi seorang musisi itu harus merantau, harus merantau ke ibu kota. Tapi mimpi kami ya kalau bisa Makassar, kenapa harus merantau? Betul. Suka nih. Karena Makassar bisa tonji. Iya. Amin. Saya curiga kamu mencalonkan ini ada istilah-istilahnya. Rencana. Saya. Oke, awalnya yang milih ini atas diskusi bareng-bareng atau kayak Kak Farhan sih yang kayak ini maunya mau yang lain. Sama-sama deh, Sama-sama sama-sama. ya. Sama-sama gitu ya. Oke, berarti artinya memang akan mudah-mudahan punya ide-ide ke depannya yang segar-segar gitu ya untuk setiap karyanya. Boleh diceritain gak sih ini berarti member patternnya 3 orang aja? Berlima. Keduanya kenapa? Baru mau bubar padahal udah jangan ya. Jangan. Yang duanya terhalang ya. Ya, berhalang. Oke, nanti kita sapa-sapa di YouTube kalau lagi nonton. Dan mungkin boleh diceritain awal gabungnya gimana nih? Mungkin Kak Api dulu deh. Kan sibuk jadi wali kota nih kayaknya. Karena Jadi Makassar awalnya- sudah baik-baik jadi Oh saya. iya, udah jadi ngeband begitu nih. Gimana nih Kak awalnya? Awalnya mungkin kalau Prakarsa itu sebelum ada saya di Prakarsa sudah ada. Oh. Iya. Jadi mungkin kurang lebih ini formasi keempat dari Prakarsa. Awalnya itu, tapi saya Farhan sama Fatur udah dari SMP mereka sering main ke rumah.
cerita, saling sharing musik. Ada suatu momen mungkin drummernya lagi kosong sama keyboardisnya lagi kosong. Ya cerita-cerita akhirnya nyambung kayak gimana ya? Jadi Ya seperti kayak itu lah. Api itu abang-abangan lah dulu waktu Oh, kita oh, sekolah. padahal kelihatan paling muda loh. Betul sekali. Ada Paling bungsu. Oh, jadi abang ternyata. Oke. Sudah 2 ekornya. Oh, apa ini? ya, Padahal saya percaya kalau dia yang paling muda, ternyata ekornya sudah 2 gitu ya. Oh, jadi memang abang-abangan, tempat Ya. curhat kayak gitu-gitu. Sharing-sharing. Sharing-sharing, akhirnya ikut Meki kayak gitu. Dipanggilnya sebagai drummer ya, Kak ya. Iya. Oke, kalau Fatur mungkin Kalau sebenarnya prakarsa itu berawal dari sebuah Tongkrongan. band sekolah di. oke. Pada saat itu kita pernah bikin band namanya Senada. Mhm. Terus sempat ada beberapa apa ya? Mhm. Personil. Beberapa personil yang kayak ada keluar terus kayak Bowo juga sempat itu hari ke Jawa. Oh. Jadi wali kota? Oh, jadi- Bukan kuliah. Capek. Jadi wali kota. Oke. Terus balik ke sini kita remake. Oh, dibikin lahir, reborn. Lahirlah Prakarsa. Berarti Kak Fatur salah satu orang yang orang awal gitu ya Iya, dibentukannya betul. ini gitu. SMA di mana kalau boleh tahu sekolahnya? Di Mandua. Di Mandua. Kak Farhan juga. Mandua. Oke, jadi awalnya sekolahan gitu. Berarti waktu itu kakak masih SD gitu ya? Iya. Kalau mereka Baru SMA mau naik kakak kelas 1 gitu ya? SD dari TK. Oh iya. Sejauh itu bedanya ya. Oke, berarti ini bisa dibilang band tongkrongan gitu waktu sekolah kayak gitu. Ya bisa dibilang juga ya. Dibilang ya. Kayaknya kalau SMA kita kayak lagi gabut pasti ngeband deh. Ya sih. Iya. Nggak ada sih. Iya sih tahu ah. Iya kan? Rata-rata hampir semua ya kalau laki-laki mungkin ya. kan? Kita kayak gitu. Sekarang kita kayak podcast deh. Iya. Ayo bikin podcast dulu, mungkin masanya ada ayo bikin band gitu ya. Oke. Kalau genrenya sendiri tadi aku dengerin juga. Tadi aku kayak kira metal gitu-gitu, tapi ini 80s, 70s, Ya. 70-an, 80-an. Boleh. lebih ke Ya. situ. Sudah cocok. Bisa Iya. jadi. Ami. Apa Iya, tadi? Ahli musik. Ahli musik Indonesia. Aja. Jangan main-main loh. Boleh diceritain Kak Farhan genrenya kenapa bisa milihnya 80s? Berdasarkan dari yang sudah dicerita oleh Fatur, berawal dari Senada kita dulu main folk. Sampai pada akhirnya ya itulah kayaknya ndak bisa memang bohongi perasaan dan diri kita sendiri Oke. bahwa ya garis besar dalam jiwa ini adalah rock. Rock. Ya, terpaksa Mm-mm. kita mengikuti keinginan diri sendiri sampai pada akhirnya berubah genre atau berpindah genre ke rock. Oke, berarti ya namanya juga orang cari jati diri ya Kak waktu Ya. itu Ya. mungkin ya, jadi kayak pengen nyoba genre ini, tapi memang rock tuh ada di dalam diri Prakarsa Band, iya kan? Oke, kalau kiblat musik deh, ini kan 90s aku lumayan nggak terlalu banyak tahu sih Kak, ada band-band apa aja gitu Indonesia, internasional. Kalau Kak Fatur mungkin ada kiblat musik nggak? Dewa sih mungkin kalau saya Dewa, Dewa. Indonesia Dewa, ya oke, Ahmad Dhani. Ahmad gitu ya. Dhani. Ada lagi Kak? Slang. Kakak Bim Bim. Itu doang, itu juga aku tahu. Jangan bebe itu sih. Tapi iya lagi. Terus Kalau di luar mungkin tapi enggak 90-an itu deh. Queen. Ya, Queen. termasuk. Oke, jadi memang rock ya kalau Kak Iya. Fatur. Kalau Kak Api? Indonesia dulu mungkin ya Kak. Boleh. Ya kalau Indonesia mungkin saya lebih ke riff. Oh iya. Riff band. Iya. Ada. Ada yang Ada yang lagu jadi waria itu kan? ya. Iya kan? Tahu. Terus Kak. Terus mungkin ya kurang besarnya kenapa itu Prakarsa jadi rock.
kurang besarnya karena ada satu musisi yang hampir sama semua selera kita, ya contohlah Dewa 19, Slank, tetap suka. Oke. Tapi masing-masing punya referensi tersendiri. Hmm. Kalau luar mungkin lebih ke ya benar kayak Fatur, Queen, Pearl Jam, ya Kerja. kayak gitu Kak. Oke, jadi memang semuanya garis ininya sama ya. Iya, adalah garis besarnya yang sama. Kalau Kak Farhan Kalau saya kiblat yang bermusik hebatnya? yang di Indonesia itu paling pertama saya bisa bilang adalah Dewa 19. Wih. Ya, tapi sampai hari ini saya tidak bisa lupa bahwa kalau lagu rock dari luar yang pertama dikenalkan di dalam telinga saya Mm-mm, oleh ayah saya mm-mm. itu lagunya Scorpions Itu Indonesia juga? di luar. Oh di luar. Ya. Weh. Saat boleh gini nggak sabar banget nih Kak. Satu dua lagu udah siul-siul aja nih. Oh gitu. Jadi basicnya memang sama-sama suka Dewa Ya, gitu sama-sama ya. suka Dewa. Kalau di dalam negeri. Oke, kalau kenapa milih vokalis Kak? Apa maksudnya di dalam ini sebagai vokalis Kak Farhan nih? Ya, Kalau kenapa nggak tahu main musik juga kah atau gimana? eh, Atau pada saat itu kayak kurang aja vokalisnya jadi Farhan mode karena Farhan mungkin paling charming, Kalau paling baik. bagaimana ya? Kalau dulu sebenarnya waktu ketemu sama dia, Mm-mm. saya lihat dia ini waktu masa orientasi siswa MOS lagi MOS ini, Mm-mm. dia sudah main di atas ini main gitar, main Mm. Canon Rock. Gue bilang, wih siapa ini ya? Saya juga sebagai vokalis ini dari waktu sejak SD. Mm-mm. Menurut saya yang kayak, oh ini kayaknya teman bandku yang kutunggu dari lama. Oh. Ya, jadi saya ada di satu momen itu Mm-mm. memberanikan diri Mm-mm. bertemu sama dia untuk mengajak dia sampai pada akhirnya kita punya rumah Oke. Sama-sama. Prakarsa Band. Prakarsa. Oh. Berarti Kak Fatur nih dibilang maksudnya kelihatannya kayak pendiam gitu. Ternyata bisa dibilang otak dari Prakarsa Band gitu ya Kak? Ya salah satu juga Kak. Oh gitu. Ya memang saya pendiam Kak. Oh, kelihatan sih. Kelihatan sih. Oke, tapi gimana awalnya Kak cinta sama musik? eh Apa di pramuka waktu Oh, itu, waktu pramuka. waktu SD. Mm-mm. Waktu pramuka itu ada lomba apa namanya? Ya. Jambore? ya Jambore, ya. Terus Jambore. ada persami perkemahan dan, satu. dan, yang kabupaten, skala kabupaten. Oh, Eh. oke. Terus di situ pertama kali lihat guru SD saya main gitar, terus wih keren ini. Terus mintalah saya belajar, Mm-mm. diajar. Diajar. Langsung diajar pada saat itu juga. Iya, Oke. saya 1 tahunan diajar sama dia, Mhm, bolak-balik perpus mm-mm. buat private sama Oke. guru SD saya. Cewek gurunya. Beda cintanya itu Kak. Cowok, Bukan cinta cowok. musik. Cowok. Cowok Ji. Cowok. Oke. Berarti memang ingat nggak lagu awal-awal Kakak bawa belajar lagu awal-awal tuh? Eh, Deng deng saya deng, langsung deng. belajar melodi masalahnya. Melodi. Oke. Tapi Dari not. Ah. Waktu itu kan zaman-zamannya kita diajar pianika. oh iya Masuk iya iya di betul kurikulum. betul. Iya iya. Do iya. re mi. Nah. Iya. Saya diajar do re mi fa sol la si do di gitar. Ah. Saya cobalah itu not Mm-mm. do re mi fa sol mi do. Oke. Bisa. Mm-mm. Jadi lebih duluan belajar Not melodi daripada chord. rhythm. Karena waktu itu Mm-mm. jarinya enggak sampai. Oh, karena masih SD. unyu, masih Masih pendek, comel, iya. masih kecil. Sekarang saja ini masih kecil. coba. Coba, kayaknya udah bisa nih, udah bisa lamaran nih kita nih kan. Oke, oh berarti itu awal mulanya jadi main gitar, emang Iya. gitar gitu, nggak bisa alat musik lain? Awalnya pianika, Oke. suling, tapi itu inilah Kurang keren. Kurang kurikulum keren. pelajaran. Pelajaran gitu ya, tapi memang soulnya di gitar Di gitu ya gitar. Kak. Oke, ini drummer cukup jarang nih Kak. Katanya kalau di lautan Iya iya. bisa dapat vokalis sama gitaris gitu, tapi drummer tuh cukup jarang. Nah Kakak awalnya memang drummer kah? Pasti bukan. Awalnya gitar Kak. Itu Tapi Tapi- kebetulan mm, adik saya yang sekarang jadi pemain keyboardnya Prakarsa Mm, itu dari dulu memang dia awalnya gitar. mm, Jadi kalau di rumah kalau saya sama-sama gitar, sedangkan satu gitar mm.
terlalu ribet Kak, Oke. ganti-gantian. Oh betul. Jadi saya cari dengan fashionku. Mm, Kebetulan jiwaku memang jiwa-jiwa ya mm. suka lah ricu-ricu Kak. Berontak. Ya maksudnya suka ribut-ribut lah, bukan ribut dalam artian kenakalan Kak. Iya iya Tentang betul untuk betul. musik. Ya mungkin jadinya saya yang mengalah. Makanya daripada gitar satu diganti-ganti kan lebih ke drummer Kak. Oke. Terus yang kedua lebih nggak tahu juga yang main musik lain. Sama sekali bass. Nyanyi Tahu, mungkin. tahu tapi lebih kayak merusak jika. Astagfirullahaladzim. Insecure-nya. Ya, dasar. Insecure-nya oke. Tapi kalau nyanyi kan biasa orang main gitar pasti nyanyi juga sendiri-sendiri sebelum ada vokalisnya. Kayaknya apalagi itu Kak. Apalagi itu masa sih? Coba. Coba dulu. Oke, dan aku happy banget karena ini adalah album baru teman-teman dari Prakarsa Band. Kapan rilisnya tahun ini kah? Baru banget Tahun dari ini baru banget. 2 hari yang lalu. Awal bulan ini. Awal bulan tahun ini. ini. Wow, judulnya Kak? Judulnya Tupai Terkurung. Tupai Terkurung. terkurung. Ini maknanya dalam banget ya. Biasanya burung Kak yang ku tahu terkurung. Kucing yang biasa di kandang Kak. Ini tupai gitu ya. Mungkin boleh diceritain Kak proses pembuatan albumnya. Boleh, Fatur. Berapa lama kira-kira kemarin? Ingat-ingat nggak? Kalau prosesnya itu kita kan di dalam satu album ini Mm-mm. kita punya 7 track. Mm-mm. Kalau prosesnya ini di bagian inti itu Kak, kita sehari satu lagu. Iya. Itu dalam seminggu. Cukup produktif ya. Ya cukup produktif. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Yang Mm-mm. pertama karena kita punya tempat Mhm. dan itu sangat mendukung bagi sebuah band menurut Mhm. saya. Mhm. Karena ya kita harus ketemu. Mhm. Terus pada saat itu singkatnya itu Mhm. kita punya visi ini atau benang merahnya ya. Genre lah. Genrenya ini Genrenya, sudah sama. Klop. Oke. Sudah klop ya. Oke. Jadi tidak susah. Mhm. Gitu kan itu kalau prosesnya Kak. Mhm. Kalau namanya Tupai Terkurung sebenarnya kita punya di dalam album ini judulnya itu juga Tupai Terkurung yang sampai pada akhirnya 6 album juga. Oh. Kalau kenapa oke. Tupai Terkurung? Mhm. Karena semua lagu ini diciptakan di Jalan Tupai Makassar. Oh. Ini kalau Oh, berarti base campnya di Jalan Tupai. Tupai. Ya, kalau kita cerita persoalan keseluruhan ya, Mhm, ini kita mengambil dari nama Jalan Tupai Makassar. Oke, terkurungnya apakah kakak-kakak ini merasa terkurung di Jalan Tupai Kalau itu? kalau terkurungnya itu dari lagunya. Oh, dari Ah, lagunya. itu spesifik Oke. Tapi lagi. kalau mau Lagunya. dicocok logikan seperti kayaknya terkurungnya itu seperti kayak gini Kak. Ketika ya namanya kita punya base camp itu Kak bukan studio musik, Mhm. tapi cuman tempat nongkrong, tempat sharing. Jadi ketika dibuat lagu kan anak-anak kadang begadang Iya. sampai jam 3, jam 4. Sedangkan kalau kita mau ekspresikan ada Oh, tetangga-tetangga. Jadi oke. lebih terkurung ke situ Kak. Oh, memang prosesnya Prosesnya, sendiri iya. membutuhkan waktu dan tempat gitu ya. Jadi tempatnya sendiri kayak merasa terkurung, tapi in good way, Iya. di positif gitu. Di positif, ya. Tapi meskipun gitu tetap menghasilkan karya. Aplaus dulu tuh kakak-kakakku. Alhamdulillah, thank you. Keren sekali ya. Terus kalau ada pesan yang ini gak sih, yang kalau biasa kan musisi-musisi tuh albumnya lagi 1 tahun ini mungkin lagi galau, jadi makanya rilisnya yang lagi galau gitu. Terus ada juga yang udah dewasa, udah ngerasa tua gitu, makanya ngerilisnya album-album lagu-lagu tentang yang tua-tua gitu, tentang kedewasaan dan segala macam. Kalau di Tupai yang terkurung ini lebih ke mana sih arahnya Kak? Mungkin lebih ke kehidupan lah Kak ya. Proses kehidupan dari mulai 17 tahun Kak, awal-awal kayak masa balik nih Kak. Sampai ketika dia punya dapat masalah, sampai akhirnya dia beranjak dewasa mulai berpikir bahwa masalah ini harus yang kendalikan sendiri, cara menghadapi masalah lah Kak. Sampai akhirnya dia ketemu cinta. Langsung tersinggung malu Kak Fatur. Ketemu Terus? cintanya Fatur, cintanya Bowo. Oke. Sampai pada akhirnya di track terakhir itu sebenarnya
Tapi di Spotify itu kita acak Kak. Mhm, Tapi mhm. kalau sejujurnya di track terakhir itu Mhm. harusnya ambil kendali. Oh, oke. Jadi itu ambil kendali mungkin menceritakan tentang ya masalah-masalah sebelumnya ini yang Mhm. dari kecil sampai dewasa Kak. Mmm. Akhirnya dia beranikan diri untuk Mhm. mengambil kembali ini kehidupannya. Ya lebih kayak ke Oke. situ Kak. Oh, berarti, kompleks ya, ada kehidupan, Ya, percintaan, Ada. ada. Sosial politik pun ada. Oke, nggak apa-apa. Kita kan sebagai masyarakat Indonesia kan menyampaikan betul. pendapat lewat Nah, karya justru lebih bagus Betul, ya. dibanding betul. turun ke jalan, bener nggak teman-teman? Oke, kalau Kak Fatur dulu deh, memaknai album ini ada nggak sih yang kayaknya lebih ke cinta-cintanya? Ya Apa boleh. gimana nih untuk Kak Fatur sendiri album Tuh Peter Kurung ini? Kalau saya sih lebih ke proses pendewasaan dirinya Hmm. karena cukup relate, Mhm. apalagi mungkin lagu yang 5 Desember Hmm. itu dia bahas gaji. Dia bahas Oke. gaji. Oke. Bahas uang lah Kak. Bahas, iya betul. Itu yang paling faktor kehidupan pertama Kak. Oke Kak. Terus sama ini, Mama Tersenyumlah. Oke, itu yang Itu paling cukup berkesan. berkesan. Apa artinya? Lagu tentang tersenyumlah itu lagu tentang apa sih Kak? Lagu tentang Mama. Mama Oh. Tersenyumlah judulnya. Oh, so sweet. Lebih ke doa-doa ibu Kak. Doa-doa ibu gitu ya. Penasaran banget kita dengerin ini udah ada hampir 7 lah ya lagunya. Mama Tersenyumlah, terus ada juga Tupai Terkurung. Iya. Nanti kita bahas lagi lebih dalamnya Kak ya. Boleh Kak. Tentang albumnya ini sendiri, di mana bisa didengarkan dan sebagainya. Tapi kita dengerin salah satu lagu, ini bukan salah satu sih, tapi lagu utama di albumnya yaitu Tupai Terkurung. Boleh Yes. Kak. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung,
siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. .8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama teman RRI Digital Band. Masih ada Kak Farhan, Kak Api, dan Kak Fatur. Fatur. Wow. Aku tuh selalu salut sama band-band ataupun musisi-musisi yang mempertahankan lirik-lirik yang baku, Kak. Karena sekarang ya yang aku rasa gitu ya, dibanding waktu tahun kapan gitu ya, waktu genku sabar waktu genku itu kata-katanya memang puitis lagu-lagu Dewa, Jikustik apalagi Kak. Sekarang kayaknya bahasanya tuh jauh lebih santai menurutku. Jadi ini apakah memang konsepnya memang pakai bahasa-bahasa yang puitis dan baku Kak, atau gimana proses pembuatan liriknya nih Kak? Siapa yang paling berperan? Kak Farhan? Tiga-tiganya sebenarnya. Jadi ketika kita dikasih kertas sebenarnya ini bertiga, kalau saya lihat waktu proses pembuatan album kemarin itu masing-masing punya ciri khas. Kalau Kapi mungkin dengan puitisnya, Fatur yang dengan santainya, saya lebih ke ambil kedua-duanya, lebih ke begitu Lebih kayak sebenarnya. gitu. Iya. Itu kan harus dipikirin banget kan liriknya Kak. Ya, Nah, Lebih ke pengalaman kan. oh, kalau itu memang cuman Anda yang punya pengalaman kayaknya. Oke, lebih ke pengalaman. Seperti apa sih Kak sebenarnya proses pembuatan lirik dalam sebuah lagu? Mungkin yang bisa saya jawab dari Tupe Terkurung ya Kak, karena kebetulan memang saya yang tulis. Oke. Ya itu kembali saya bilang mungkin lebih ke pengalaman. Jadi ketika Tupe Terkurung itu terjadi, memang posisi pada saat itu Kak, mau dibilang terkurung ya terkurung dalam masalah ya mungkin seperti itu Kak. Jadi yang saya tulis itu Kak, apa yang terjadi sebenarnya kayak pada langit, pada sunyi. Pada malam itu memang saya di depan rumah sendiri, pusing, pening. Nah, yang ada temanin saya cuman langit, cuma ada kesunyian. Ya, jadi yang saya tulis itu sebenarnya apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, lebih ke situ aja Kak. Oke, jadi memang harus ini dulu ya, harus punya sentimental yang khusus gitu ya. Iya, Kalau Kak Fatur ada terlibat juga penulisan lirik? Ambil kendali. Ada. Di lagu apa Kak? Di apa lagi? Ambil kendali. Ambil kendali. Ambil kendali. Itu Bagaimana ini lupa judulnya sendiri. dia yang bikin sendiri dia yang Dia lupa judulnya. dituliskan mungkin liriknya ya. Oke, gimana proses pembuatannya Kak? Dikasih musik dulu baru ditulis lirik, atau liriknya dulu baru sama-sama dimasak? Apa sih istilahnya Kak? Kalau ambil kendali itu saya butuh kemarin ininya dulu, apa namanya? Instrumen. Enggak. Riff. Arahnya. Arahnya. Oke. Terus kita mau bikin lagu yang apa ya? Lebih ke kesadaran spiritual. Jadi saya memposisikan diri pada saat itu, saya lihat lagu-lagu sebelumnya ini punya banyak masalah. Saya bayangkan ada di fase itu. Oke. Saya bayangkan saya di fase itu dan saya jadi sampai orang gila. Terus saya mencoba menerima kegilaan itu. Oke. Saya bayangkan saya bersikap bodoh amat terhadap apa masalah-masalah yang terjadi dalam album itu, masalah-masalah yang diterima sama personil-personil lain. Saya lihat mereka menghadapi masalahnya sendiri. Dan memang ya dia berani ambil kendali. Oke.
solusinya. Dia Iya. menerima kegilaan itu yang Mm-mm. bahwa memang ya sudah gila Iya. aja. Iya, oke. Siapa yang Diaminkan lah peduli? ya. Ah, Oke, siapa yang diaminkan peduli? ya. Oke. Dalam banget ya, aku nggak nyangka masalah kakak-kakak berat banget. Tapi alhamdulillah ditulis atau dicurhatin lewat lagu gitu. Iya. Ada mungkin ini kan basicnya berarti album yang sangat personal untuk setiap Iya. member Prakarsa gitu. Iya kayaknya Kak. Kalau Kak Rafat Farhan. Maaf ya Kak, aku suka ini lupa nama Rafat. orang. Sama. Kak Farhan, kalau Saya juga pelupa. bener. Kalau Kak Farhan ada lagu yang paling personal kah untuk kakak di 7 lagu ini? Kalau saya Mama Tersenyumlah. Oke, itu kenapa sih? Karena kebetulan penulisnya saya. Cerita sedih. Cerita sedih. Belum Pi. Terus Kak. Penulisnya saya. Mm-mm. Terus apa ya? Menurut saya sebagai anak lelaki di luar maupun di dalam rumah, mau sejago apapun diri saya, mau sebandel apapun diri saya tahu ketika pulang ada satu orang yang paling happy dan tetap mengeluarkan semua senyuman yang paling indah yang dia punya, itu adalah Mama. Dan di lagu tersebut bercerita tentang bagaimana si anak lelaki ini atau kita semua ini ya yang Saya kira kayak butuh tisu atau apa. Kita Yang- semua gitu ya. yang muda-muda ketika di luar ini kita selalu berpikiran bahwasanya menjadi diri sendiri itu sangatlah mudah. Tanpa terkecuali menghidupi dan menjalani hari di berbagai rintangan ini. Tapi fun fact-nya ialah ketika kita jatuh, pasti yang paling terlintas paling utama itu ialah ibu. Mama. Bener. Mama. Siapapun itu, mau perempuan atau laki-laki. Mungkin karena biologisnya ya. Betul. Kalau secara sisi biologis, Iya. tapi kalau melihat dari pengalaman, lagi-lagi pengalaman, kalau saya sih sampai hari ini saya tidak tahu bagaimana caranya balas, Budi. bagaimana mama. caranya Balas mama untuk dong. Balas mama. Masa balas budi? Atau balas budi kan enggak kena. bagaimana bisa untuk membalas semuanya yang Mama sudah berikan. Oke. Sorry saya agak Ya. agak slay Dan untuk bicara karena ya persoalan Mama kayaknya saya nggak bisa Nggak bisa terlalu, gitu iya. ya. Kayaknya Oke. ya semua laki-laki mungkin kayak gitu. Iya. Obat paling manjur adalah senyumnya Mama. Mama. Ya. Oke, makanya hadirlah Sepakat. lagu ini. Ya. Mama Tersenyumlah. Karena Kak Farhan sayang banget sama mamanya, makanya kita datangkan Mama Farhan. Biasanya kalau di acara kuis ada kayak tamu-tamu spesial gitu tiba-tiba datang. Oke, berarti sentimental banget ya, namanya juga anak laki-laki. Anak laki-laki gitu ya. Wow. Ini kalau boleh ini udah bisa didengerin di mana sih albumnya, lagu-lagunya full Kak? Sudah bisa didengarkan di pemutar digital Platform gitu. Udah ada di Apapun. Spotify, Ada. di mana? YouTube? ada Instagram, ada Ada. juga. semuanya namanya apa Kak? Peter Kurung nggak? Supaya nama akun-akun Oh, nama akunnya Nama Prakarsa. Prakarsa Musik. Ya. Prakarsa Musik. Jadi bisa di stalking di situ kegiatan dari Kak Api, Kak Farhan dan juga Kak Fatur gitu ya, seperti apa. Aku mau mencairkan suasana karena aku sangat-sangat sedih sekarang. Aku mengingat boleh aku pulang dulu ke mama aku gak sini. Gak boleh ya. Oke, ini ada games Kak, mitos atau fakta berkaitan dengan anak band. Mitos. Belum, sabar. Selain pendiam orang juga gak sabaran nih. Iya. Ternyata. Oke, jadi ini mitos atau fakta, kakak bisa jawab mitos atau fakta secara bersamaan. Oke. Ya, nanti aku lihat nih yang mana yang ini. Oke, pertanyaan pertama. Mitos atau fakta,
anak band itu romantis? 1, 2, 3. Fakta. Kencangnya. Biasa aja. Fakta. Mau sekali bilang romantis. Kenapa? Apa yang mendukung fakta itu? Kak Fatur paling semangat tadi kayaknya. Yang paling semangat dulu, Fakta, Kak. weh, Dede. Apa, Kak? Nah, Kak Fatur. Bisa ciptakan lagu untuk kekasih, Iya, mungkin. betul. Memang bawaannya memang kayaknya romantis kita ini. Oh, iya. Karena romantis itu lebih ke seni, Kak. Sedangkan musik itu juga lebih ke seni, jadi mungkin agak nyambung. Agak nyambung Iya. gitu ya. Oke. Ada momen-momen yang paling romantis selama menjadi anak band? Aduh. Kalau enggak ada berarti kita ini Sebenarnya berarti ada, mitos. Kak. Ada, Ada tapi apa? lebih ke gele-gele. Kita saja kira-kira apa lagi Iya, saya. terkadang apa nih Apa, kita ini apa, anak coba? band romantis tapi di satu sisi yang kayak aduh Apa dulu? gitu ya. Oh, kalau keluar gitu quotes-quotesnya atau Iya. kayak manuver-manuvernya Iya, Iya, kayak iya. gitu. keren Ji, tapi pas diingat-ingat lagi. Iya, Kayak- kenapa Kak ini? Ya, kayak berandalnya mi rambutku kurasa Iya. ini. Gondrong aja ini. Tapi masih tentang cinta nih. Ya, Oke. tapi ya itulah bahas cinta ya. Karena kalau persoalan cinta tidak ada karena-karena. Oh iya. Karena kalau ada karena-karena ya bukan Oke. cinta, Oke. tapi itu kalkulasi. Oke. Saya kutip kata-katanya Sujiwo Tejo. Iya, tolong dijadikan best cut itu ya. Di tag kakak Farhannya. Biar dia tahu screenshot dia. Iya, benar. Oke, mitos atau fakta? Oke, ini mungkin lebih ke Kak Farhan tapi yang lain juga boleh jawab. Mitos atau fakta, posisi vokalis itu diisi karena paling ganteng. Mitos. Kukira tuh Mitos. kan kayaknya harus adu kekompakan dulu deh. Masa tahu wah. Saya menunggu ini Kak. Kuliah sedikit mulutnya. Mi Kak atau Fa ini Kalau dia bilang fakta, begitu mah. Mitos. kenapa mitos? Ih, secara looking good good looking charming. Kalau kita berbicara tentang keseluruhan, sebenarnya kita tidak bisa ambil satu pandangan. Kalau saya kebetulan jurusan antropologi di sosial politik di Unhas, dalam istilah antropologi itu ada namanya holistik. Jadi kita harus bisa memiliki atau mempunyai sudut pandang menyeluruh. Ketika kita kaitkan bahwasanya vokalis itu ganteng atau tidak, sebenarnya itu relatif menurut saya. Sama kalau kita berbicara tentang kalau ya di tongkrongan ya kayak Iya. cantik atau tidak ini si cewek, Cewek. itu relatif sebenarnya. betul. Mungkin bagi si Fatur ini wow sekali, tapi bagi saya mungkin biasa aja. Kenapa mesti fakta? Bagi saya ya, karena ya Relatif. inilah ciptaan Tuhan Iya, masing-masing. iya, benar. Kalau saya lebih ke ini Kak, bukan karena ganteng, tapi kalau vokalis itu dipilih mungkin karena karismanya, karena Oh, dia yang di benar. depan ya. Bener ya. Kayak Bowo ini Iya. karismatik sekali. Oke, kayak Ariel Noah, ikan orang Pembawaannya Kak Lata. Andika kangen band. Andika. Kenapa ketawa Kak? Kenapa ketawa? Kenapa? Kamu tuh genrenya rock. Oh. Andika tuh genrenya Melayu Iya, iya, Kak. Iya beda. Tapi tidak ada yang salah dengan Andika. Iya, enggak Tidak ada benar. yang Enggak ada salah. yang salah. Kecuali Iya. Ya. Oke. Lanjut Lanjut. lagi kita mitos atau fakta. Katanya dalam band gitaris itu paling banyak fansnya. Mitos atau fakta? Fakta. Saya fakta. Kenapa? Kalau saya Mitos. Mitos, fakta. mitos. Mitos dulu mungkin nih kawan. Ini serangan nanti kawan kayak mau serang balik ini. Saya mitos. Mitos. Kalau Kak Api kenapa fakta? Kenapa ya? Melihat siapa? Karena rata-rata yang saya lihat gitaris itu paling pintar gombal Kak. Ada saya mau nyanyikan kok ini. Iya. Karena enggak mungkin kita kayak perempuan itu rata-rata mau nyanyi tanpa gitar lah kalau anak band. Pasti diiringi gitar. Gitaris itu jago sekali kayak gitu Kak. Salah satu faktornya lah yang kayak gitu. Gitu di manuver-manuvernya di. Iya. Coba dikonfirmasi dulu. Apakah kamu merasa fans kamu banyak? Tidak. Iya. Sama sekali tidak. Oke, sama sekali tidak. Kenapa tuh?
karena saya perhatikan memang lirikannya orang itu ke Romi. Oh, ke vokalis. Tidak. Oh, Basis ya. oh, Aromi itu namanya oh, basis prakarsa. dia nggak ada di Ada sini. di Oh, sini. sorry. Oke. Saya izin minum, Kak. Ya boleh. Karena mungkin kumisnya Berarti kalau Kak Farhan katanya fakta. Kalau Apa yang mitos, bikin? saya Oh, mitos. mitos-mitos Ya, juga. karena kalau saya ambil contoh ya, Mhm. langsung di Indonesia, band Mhm. andalan saya Mhm. Dewa 19, Mhm. buktinya sampai sekarang Ahmad Dhani lebih tenar daripada semuanya. Wih, Iya yang kan? paling banyak fansnya Ya, dia. kalau di luar ada Mhm. Queen, Ya. Freddie Mercury lebih tenar daripada semuanya. Oh, betul. Tapi tanpa mendiskreditkan siapapun. Betul. Makanya saya bilang mitos karena Mhm. bisa saja si drummer lebih Mhm. punya banyak fans daripada si vokalis Oh, atau si betul, gitaris. betul. Walaupun Amin. sebenarnya Iya, si drummer ini di belakang. iya betul. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika dia berkarisma main, Mhm. energik, Mhm. ya kenapa tidak? Bener Pasti ya? orang juga meleleh. Bener ya. Kayak di Slang kan meleleh dong, Bim juga. meleleh. Ya, itu Ini kan kan contohnya. Bim juga terkenal gitu. Oke, jadi dibantah langsung ya. Oke, mitos atau fakta terakhir nih katanya kalau anak band galau bikin lagu. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta ya. Fakta. Oke, lagu tergalau apa yang pernah dibuat masing-masing? Masih ingat? Patah hati pertama atau kecopetan pertama atau apa? Coba Farhan dulu. Ya Farhan dulu deh. Kalau galau ya, Mm-mm. eh di tahun 2000 berapa ya? 2020 kayaknya. Mhm. Itu yang paling lama kalau galau. Mm-mm. Eh, COVID. ya Kalau kan COVID. LDR Ini gitu masa-masa ya. SMA. Iya, bener. Saya masih bingung bagaimana caranya untuk melihat baik-baik ini. Apakah yang ku mau sebenarnya ini perasaanku? Iya. Kayak masih di satu sisi nih Kak, yang kayak masih muka bergaul begitu. Iya. Tapi di satu sisi ketika pulang malam yang kayak mau gue jawab video call. Iya. Gitu kok. Iya. Oh, bener. Di masa Iya. bimbang di. Oke. Itu dan menurutku pada saat itu saya mencoba untuk menulis. Tapi kalau di bahagia pasti kan ada senang, ada sedih. Tahu. Kalau di bahagia yang paling terbaru ya, Iya. di album Tupai Terkurung juga Lagunya? ada lagunya Cinta Mengudara. Itu saya bikin spesial untuk bikin vokalnya Prakarsa. Itu cewek saya yang salah. Tuh, berarti cocok itu tadi yang paling ganteng tahu nah vokalisnya. Oke, nanti kita putar habis ini ya Kak ya. Oke, kalau Kak Fatur Apa ini? Lagu romantis. pernah bikin lagu yang paling Galau. Galau. Romantis. yang paling galau? Di Prakarsa. Boleh mungkin kayak iseng-iseng dinulis tapi Nulis. belum sempat ini masih jadi apa sih namanya mungkin atau Ada. Demo, udah demo. tercipta Di alter ego saya Oke, alter ego. ada judulnya Sudah Tidak Hujan. Oh, sudah tidak hujan. Tentang Fase move on. oke. Sekira mendung. Iya. Nah. Oke. Tapi masih ini mau move on tapi nggak bisa. Tapi mau move on tapi nggak bisa. Aduh. Sebenarnya bukan karena enggak bisa, Iya. kau Kan nggak yang masih mau. Iya, iya. Iya. Kalau saya sih karena kita nggak mau. Tapi Kak. karena rilis me berarti move on me. Oh, Ah. iya. Alhamdulillah. Dan Jawabannya. karena Kakak Fatur sudah move on, Iya. kita panggil orang yang bikin dia tidak move Move on. on. Ini Ini dia. dia. Ayo masuk, silakan. Silakan. Tidak se-excited yang tadi. Oke, kalau Kak Api Mungkin kalau lagu galau tentang cinta belum ada sih Kak. Tapi kalau galau tentang keresahan ya salah satunya mungkin itu terkurung. Karena kalau sekarang alhamdulillah mungkin saya tidak akan galau lagi. Karena istri tercinta sudah ada di rumah. Kak. Yeay. Berarti keresahannya memang yang Ya, lain gitu ya. Sapa-sapa pengen dulu tuh di rumah, Iya, sapa-sapa. sama-sama tuh nonton Iya. gitu. Ayah, halo istri Halo. saya yang tercinta. Halo siapa? Bella. Noah. Halo siapa?
TV-TV. Iya. Salam buat Ahmad Dhani. Kenal kayak akrab gitu ya. Oke. Berarti rasanya memang bapak-bapak dengan anak muda memang beda. Kan mengakui sendiri. Beda, memang saya beda. tadi berusaha tuh. Dia paling muda. Oh, berarti memang beda gitu ya keresahannya. Oke lah. Nah, teman berdua menyenangkan sekali ngobrol sama Prakarsa Band ya. Sayangnya nggak lengkap, nanti kita tunggu lagi mereka lengkap lagi dengan album baru lagi. Boleh Kak. Sudah ada rencana kah karya terbaru atau masih mau menikmati posisi di atas awan ini? Ada dong. Ada dong, masa? Kapan? Atau nanti? Awal tahun depan. Awal Tahun tahun depan. depan. Ya mungkin kalau dekat-dekat ini ya insya Single Allah ya. kami adakan showcase ya. Kita mau showcase bulan depan. Ikut di mana? Rilis party rencana belum ada fix sih tempatnya. Oke. Tapi mungkin waktunya rencana di tanggal sekitaran 25 bulan ini sampai 30. Oke. Bulan depan. Depan. Nanti kita Bulan bakal- Juli tahu Juli apa Agustus Kak? Juli. Juli. Udah gak lama lagi, berarti lagi sibuk persiapan. Ada ini gak sih tema khusus yang dibawakan di showcase-nya mungkin? Ya Biasanya coba kan bisa spill Spill dikit gitu. Akika ya. Iya. Kita lebih kesyukuran bagaimana album ini representasi dari Prakarsa dan kita menganggap bahwa lahir mi anak pertama tak. Weh. karena album pertama, Kak. Betul. Karena album pertama. Oke dulu, jadi lebih akikah Iya. syukuran gitu ya, Ya. atas karya terbarunya. Oke, Karena- patut dinantikan di Instagramnya di mana lagi Kak? Prakarsa Di Musik. Prakarsa Musik. Oke, kita kasih lewat satu lagu dulu sebelum kita balik lagi untuk closing. Udah dingin juga maaf ya Kak. Emang AC-nya kayak gitu emang ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Ini harus untuk habis ini kita balik lagi. Oh ya. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan nih, Ada apa sih dengan kamu hari ini? Curhat yuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama kita nemenin kamu. Dan pastinya bakal buat pagi kamu jadi menyenangkan. Let's go. Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang, mengisi siangnya kamu dengan berbagai program menarik dan informatif. Gak cuma itu, menjelang petang dengan semangat yang gak hilang, kamu akan ditemani di Sore Ceria. Nah buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan
Farhan sudah menghadirkan kata mengudara karena kebetulan RRI sekali di udara tetap di udara. RRI. Terima kasih ya. By the way ini kan berkarya di Makassar sebagai band indie di Makassar. Gimana sih Makassar itu terhadap band-band indie kayak teman-teman Prakasar Band dan band-band lainnya? Menurut dari pengalaman yang mungkin selama ini kakak-kakak ngeband gitu. Kak Farhan? Kalau alasan kami sampai kenapa ada prakarsa dan kenapa kita punya mimpi yang tadi itu yang tidak mesti merantau. Karena sebenarnya ketika kita lihat baik-baik di kota Makassar ini, Makassar ini sangat potensial untuk menjadi kota musik. Benar. Kenapa demikian? Kita bisa lihat beberapa talenta-talenta dari kota Makassar itu sudah berjaya atau sudah mengharumkan nama lebih luas mungkin ya kota Asia. Provinsi Sulawesi Selatan. Betul. Itu sudah banyak ada Fadli Padi, Iya, Opa, benar, ya, Opa. Opa Fadli Padi, ada Once juga ya, ada keturunan dari Ada Sulawesi Pasya. Selatan. Pasya, Ada oh. Pasya Ungo. Siapa lagi dia? Sangat banyak dan ketika kita menelisik lagi lebih dalam di band lokal di Makassar sekarang ataupun di daerah-daerah di Sulawesi Selatan itu sangat banyak Kak, dan harusnya ya ketika kita mau untuk bagaimana kota kita ini dikenal atau bisa dibilang menjadi salah satu panutan juga dari kota lain, karena ya saya sorry ini maaf karena menurut saya kalau ini menurut saya ya, Persepsi sendiri. ya persepsiku ini kita ini masih mengikut Betul. dari Pulau Tit Iya, ya. iya, iya. Karena menurutku apa yang viral di sana di sini Di juga sini juga ikut. betul. Ya. Saya tidak larang, tapi menurut saya menyayangkan itu Betul. karena apa ya? Menurutku tiap-tiap manusia itu diberikan oleh Tuhan ini jiwa-jiwa kreatif ataupun imajinasi yang sangat liar, dan harusnya manusia-manusia kayak kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang berguna ataupun terbaru menurutku. Betul. Yang tidak harus untuk apa yang viral di sana, di sini kita baru ikut, padahal di sana lewat 3 tahun. Iya. Yang kayak ya kan gimana ya Iya, gitu, gimana ya? betul. Ah, Apalagi ah, kan potensi Makassar kan Ya, gede banget. betul Kak. Atau yang kayak lebih banyak support brand-brand atau karya-karya dari luar Betul. daerah atas sendiri, itu Betul. kan jadi pertanyaan besar sebenarnya. Yes. Karena ini kalau saya pakai pemahaman sampai di bagaimana satu tradisi kita juga di Sulawesi Selatan, ya kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Iya betul, cocok. Betul. Setuju. Kalau saya Betul. menurutku begitu Kak. Yes, karena di luar dari Makassar tuh benar-benar menghargai lokal-lokal heroes mereka Ya. gitu. Benar-benar dikasih tempat gitu. Betul. Jadi harapannya adalah Makassar juga menjadi tempat yang nyaman, yang ramah untuk musisi-musisi, utamanya musisi-musisi lokal gitu. Ya, benar. Jangan sampai kita lebih terkenal di Jawa daripada di sini sendiri toh. Oke. Jangan sampai seperti itu. Betul, oke deh. Udah mau closing ya, sayang banget kurang lebih sejam. Tapi mungkin harapannya dulu deh. Kak Api dulu mungkin harapannya untuk album barunya seperti apa? Mungkin untuk Prakarsa Bandnya juga seperti apa? Untuk album baru ya semoga mengudara Amin. pertama. Untuk Prakarsa saya berharap semoga kita tahan bareng-bareng sama-sama. Semoga masing-masing impian kita tercapai. Amin. Karena pribadi saya, cita-cita saya di Prakarsa sangat besar Kak. Jadi semoga itu bisa tercapai, bisa mengudara. Ya biar Makassar adalah bisa tonji kayak tadi. Betul. Kalau bukan kita siapa lagi Siapa bedeng, lagi? kata Kak Farhan. Kalau Kak Fatur mungkin harapannya Kak, selain mungkin AC-nya dinaikkan karena dingin sekali. Apa Kak? Kalau saya mungkin ya semoga sustain saja. Amin. Amin. Gitu ya. Itu yang paling susah Kak tantangannya di band. Kayaknya Ya, seperti kalau dari cerita-cerita abang-abangan, Iya. ya, Langsung Sustainnya balik ini. paling Iya, ini iya. abang-abangan gitu ya. sustain ya. Bertahannya itu. bertahannya lebih susah bertahannya daripada Ya. konsistennya. Oh. Apa
menurut studi yang udah dilakukan sama Kak Fatur tuh apa yang biasa jadi penyebab keretakan-keretakan? Malas bangun. Iya itu pertama. Tapi kan latihan bisa malam, bisa disesuaikan. Apalagi Kak? Kalau habis ininya mungkin habis Ide. nah Token. Kota. semangatnya. Semangatnya, bensinnya. Ya kan, biasanya memang yang paling ini mungkin kayak udah puas nih dengan satu karya Terlalu nih. Ya, betul, cepat betul. puas. Iya kan, makanya aku bilang bikin lagi Kak, meskipun lagi di atas awan banget nih, Ya. bikin lagi, terus karya lagi gitu. Jangan lupa undang juga Pro 2 di Iya. showcase-nya. Kita Iya, liput iya, ya. kita Catat. bakal Catat kirim ya. undangan. Iya, kita kirim undangan. Kabar mungkin harapannya deh. Kalau saya harapan yang paling pertama kepada Tuhan, Mhm. Tuhan terima kasih karena dalam formasi keempat prakarsa ini menurutku ini nih yang paling kutunggu-tunggu. Weh. Dan doaku sama Tuhan atau harapanku sama Tuhan, semoga Tuhan memberkahi formasi ini dan album ini. Amin. Dan ya seperti di lagunya Cinta Mengudara ini semoga selamanya. Kalau saya menurutku itu harapanku Amin. kepada bandku dan teman-temanku. Iya. Dan untuk Kota Makassar, saya bangga lahir di Kota Daeng ini karena menurutku kita punya banyak kekayaan yang sangat-sangat bisa untuk menjadi sebuah cerita ataupun yang bisa dilihat ini oleh orang-orang lain dari luar kota. Saya sebagai anak muda dari Kota Makassar, ya akan tiba waktunya kita juga akan naikkan ini bagaimana bisa Kota sendiri. Amin. Semoga juga orang-orang yang ada di luar gitu ya, nggak cuma kenal Makassarnya tapi kenal juga Prakarsa Bandnya. Amin. Amin, amin, amin. Bisa kok jadi duta apa? Duta sampo lain. Kayaknya bisa ini jadi duta pemuda Kota Makassar Kak. Sudah daftar. Iya. Boleh, 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 boleh. Bagus Ma. sekali visi misinya, visioner sekali Siapa ditunggu. tahu mau kau ganti Kak. Nanti. Ya dia jadi wali kota boleh. 5 Nggak, tahun. karena menurutku Kak, apa ya, lahir tak kemarin ini di sini bukan tanpa alasan dikasihkan sama Tuhan. Betul. Dan itu pasti ada alasannya. Kenapa kita lahir di Makassar? Kenapa Betul. bukan di Mahalus. Maluku ataupun Afrika. di Afrika Betul. mungkin? Inggris. Iya, di Inggris. Zimbabwe. Ya, atau Korea Selatan Iya, betul. bisa ini oplas ya. Operasi plastik bisa ya. mempercantik diri. Iya, tapi itu semuanya punya alasan. alasan, Dan betul. menurutku saya percaya sama Tuhan dan saya bersyukur kenapa lahir di sini. Yes. Dan ya tugas kewajiban saya sebagai warga Kota Makassar yang membanggakan juga kotaku. Yes, harus Kak, harus Amin. ya. Dan Kakak udah punya tempatnya, Ya. udah punya alatnya lewat Prakarsa Band. Jadi semangat Kak ya, Pro 2 siap jadi saksi kakak-kakak semua go nasional, go internasional. Amin. 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 Sampai ketemu Amin. dengan karya-karya terbarunya lagi. Terima kasih banyak, sangat Ya. menyenangkan Thank you, Kak. sekali Thank you. ngobrol Thank sama you. musician lokal-lokal heroesnya Makassar ya. Semoga ada waktu bisa ngobrol lagi. Terima kasih Kak Farhan. Terima kasih. Terima kasih Kak Abi, terima kasih Kak Fatur ya. Terima kasih. Teman Pro jangan kemana-mana, support terus Prakarsa Band lewat Instagramnya di Prakarsa Musik. Musik.